Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masalah musafir qashar. Ya, silakan lanjut. C. Jikalau ada seseorang menyangka urusannya akan selesai kurang dari 4 hari, ternyata dia salah perhitungan sehingga dia perlu tambahan hari, maka dibolehkan baginya untuk mengqashar salat sampai hari yang ke-18. Baik. Pertemuan yang lalu kan kita membahas berapa lama kita boleh mengqashar di satu kampung. Jawabannya adalah 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar. Tapi kalau seandainya kita berniat ingin tinggal di kampung itu lebih daripada 4 hari, maka boleh nggak mengqashar? Nggak boleh. Seperti orang yang ke lokasi sekolah kerja di lokasi, kan biasanya kan 2 minggu sekali itu. Sampai di sana memang sudah ada kontraknya 2 minggu, sudah tahu kita. Maka ketika kita sampai di tempat itu tidak boleh lagi mengqashar. Tapi di dalam perjalanan berangkat atau pulang boleh nggak mengqashar? Boleh. Yang nggak boleh di kampung itu. Tapi kalau kita tinggal di kampung itu, kita sudah nawa itu di kampung itu kita tinggal cuma 3 hari, maka selama 3 hari itu kita boleh mengqashar. Mudah dipaham kira-kira? Nah, sekarang permasalahan yang baru ini. Kita punya urusan perkiraan 3 hari selesai. Ternyata di hari yang ketiga ini belum selesai. Dan kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Maka kita dibolehkan untuk mengqashar itu selama 18 hari. Karena kita tidak tahu kapan kita punya urusan selesai. Padahal kita mau cuma tinggal 3 hari, tapi ternyata 4 hari, 5 hari nggak selesai juga. Besok kata orang selesai, ternyata belum pasti juga selesai. Maka kita boleh mengqashar itu selama 18 hari di tempat itu. Ini bisa terjadi ya, bisa terjadi. Dan saya pernah mengalami itu. Waktu itu saya dari Hadramaut, Kota Tarim, mau berangkat haji. Karena saya jadi petugas haji, ditugaskan dari negara Indonesia yang ada kedutaan Indonesia yang ada di Yaman. Berangkatlah saya ke kota Son'a. Dari kota Tarim, Hadramaut menuju kota Son'a, ibu kota Yaman. Karena kedutaannya ada di negara di Son'a, ibu kota Yaman, di Son'a. Sampai di sana sudah mau ngambil visa nih ya, karena sudah visa tinggal ambil visa berangkat gitu. Ternyata paspor saya bermasalah. Bukan masalah apa-apanya, tapi paspornya habis. Saya nggak ngelihat ini. Dulu kan paspor itu cuman per 5 tahun. Per 5 tahun. Ternyata saya nggak ngelihat paspor itu sudah habis masanya. Akhirnya ya sudah. Teman-teman sudah berangkat semua, naik bis ke mana? Ke Mekah. Saya tinggal sendiri. Nggak tahu kapan selesainya punya saya ini. Nggak tahu kapan selesainya. Akhirnya
dari kedutaan Indonesia disegerakan selesai, karena kan yang kedutaan yang bikin paspor juga set selesai, kemudian ngambil visa. Nah setelah ngambil visa, alhamdulillah kata orang kedutaan, katanya kalau antum yang berangkat pakai bis sekarang ini terlambat, ini datangnya ke kota Saudi, ke Jeddah terlambat sehari atau 2 hari. Satu-satunya jalan antum harus keluar duit untuk naik pesawat. Naik pesawat kan cuma sebentar, cuma 2 jam atau berapa jam gitu. Akhirnya ya sudahlah, keluarkan duit lebih mahal. Sampai saya di Jeddah, dijemput sama orang, kemudian sampai di hotel, saya datang, teman datang. Nggak terlambat waktu itu. Nah cuma di Son'a itu sempat beberapa hari tinggal. Nah begitu juga pas pulangnya, pas saya mau pulang ke Indonesia, bermasalah lagi. Bukan paspor saya bermasalah, saya sudah beli tiket apa semuanya. Kan saya rombongan ya sama teman. Sebenarnya saya sudah naik pesawat, cuman teman-teman ini ada yang masalah. Dan saya nunggu teman yang nggak bisa berangkat pulang karena ada masalah apa begitu mereka. Gara-gara itu saya nunggu, saya ditinggalkan pesawat. Saya ditinggalkan pesawat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal saya sudah lunas beli tiketnya, yang lain kan belum beli tiket lagi. Hanguslah tiket saya. Akhirnya di keberangkatan kapan lagi kata saya, berapa hari lagi baru ada pesawat ke Indonesia. Nah untuk itu kesempatan memperbaharui tiket, ya hangus, cuman ya kita beli tiket baru, tapi ada diskon lah waktu itu, tahun 2005 itu. Nah hampir berapa hari tinggal di Son'a itu, luntang lantung, tidur di hotel, makannya cuman makan hamburger aja, lemas badan saya. Pagi hamburger, siang hamburger, malam hamburger. Susah cari nasi. Nah jadi seperti itu ya. Kalau kita punya masalah, kita boleh mengqashar selama 18 hari tadi. Lewat 18 hari, selesai nggak selesai, kita tidak boleh mengqashar lagi. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Sama juga pedagang mau berangkat ke Jakarta, mau beli dagangan, mau beli baju pakaian supaya bisa dijual lagi ke Balikpapan. Sampai di Tanah Abang ternyata yang tadi niatnya cuma 3 hari, tidak selesai 3 hari. Ada urusan surat menyurat lah, inilah itulah, bla 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 dan seterusnya. Maka boleh mengqashar itu sampai 18 hari lamanya. Pernah juga kejadian ya, mudah-mudahan gak ada lagi terjadi. Orang berangkat umroh, ya sampai di Surabaya atau di Jakarta, travelnya mau katanya tinggal di Jakarta dulu. Ternyata sampai di Jakarta visa belum keluar. Selama seminggu tidurnya di hotel, sampai orang marah dan sebagainya. Nah ternyata travelnya bermasalah. Itu sering terjadi seperti itu ya. Tapi dulu ya, sekarang mudah-mudahan gak ada lagi terulang masalah seperti itu. Baiklah ya, lanjut. D. Dibolehkan sholat qadha untuk diqashar jikalau sholat itu ketinggalannya ketika musafir. Baik. Dengan syarat diqadhanya ketika musafir. Tetapi jikalau ketinggalan sholat ketika musafir dan ingin diqadha ketika bermukim, atau ketinggalan sholat ketika bermukim dan ingin diqadha ketika musafir atau ragu-ragu apakah ketinggalan sholat di dalam musafir atau ketika bermukim, maka 3 masalah ini wajib untuk menyempurnakan rakaatnya. Baik. Saya biasanya bawa jamaah. Insya Allah nanti tanggal 11 Agustus berangkat. Mana Pak Nuya? Berangkat sama saya nanti. 11 Agustus, insya Allah kalau tidak ada perubahan hari, tanggal 11 Agustus kita berangkat. Itu biasanya kalau saya bawa jamaah, pesawatnya itu biasanya sore
jam 3 sore atau jam 4 sore atau sekalian mau dekat maghrib gitu Nah, kalau waktu di Jakarta atau di Surabaya itu biasanya saya sudah mengqashar menjamak takdim, qashar jamak takdim zuhur, asar jamak takdim di waktu zuhur. Berangkatlah pesawat ini sebelum maghrib berangkat umpama, anggap jam 4 atau jam 5 berangkatlah pesawat. Sampailah maghrib di atas pesawat, jelas maghrib sudah nyampe. Saya biasanya tidak mau salat maghrib, tetapi nanti saya niat jamak salat maghrib ini jamak takhir di waktu isya. Di waktu isya. Sampai akhirnya di Jeddah itu ya, Jeddah atau di Madinah kadang itu kurang lebih jam 10 atau jam 11 baru nyampe. Jam 10 atau jam 11 malam baru nyampe. Masih banyak lah enggak waktu isya. Masih. Nah, kemarin waktu yang sebelum bulan puasa saya berangkat, saya turun di Jeddah. Saya langsung cari WC, turun di bandara, cari WC, kamar mandi, berwudu dan sebagainya. Langsung saya tanya tempat sholat. Ada tempat sholat. Sholat situ saya, sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir. Tapi ini sebenarnya bukan qadha ya, karena dia jamak takhir. Aman saja. Nah, yang sering jadi permasalahan itu pulangnya. Pulangnya ini yang sering jadi masalah. Artinya kita pulang dari Jeddah itu biasanya malam. Biasanya malam ya, anggaplah ada yang jam 10, jam 11 malam atau jam 1 malam dan seterusnya. Naiklah kita naik pesawat. Namanya orang capek ini ya, di dalam pesawat tuh sudah capek umrah berhari-hari. Itu hampir rata-rata orang dalam pesawat itu tidur aja kerjaannya. Makanya paling enak kalau pulang itu minum antimo, sudah tidur aja selama 11 jam perjalanan itu. Subuh orang banyak nggak sholat itu. Kalaupun sholat seadanya, karena sholatnya ya seadanya. Kemudian zuhur nggak sholat juga. Sampailah di bandara itu biasanya jam 11, jam 1 atau jam 2 siang di Jakarta ini. Badan sudah lecek, pakaian nggak tahu najis atau apa, sudah nggak sembarangan, sudah nggak tahu dah. Nah, saya biasanya ini rata-rata sudah nggak karuan sholatnya. Lalu sampai di hotel. Kalau kita mau sampai di hotel, mau tidur 1 malam, sampai di hotel itu biasanya saya qadha. Subuh, zuhur, dan asar. Karena 3 sholat ini saya terus terang mungkin nggak bersih sholatnya karena pakaian ada najis dan sebagainya. Jadi sampai di hotel atau pulang ke rumah mertua, 3 sholat ini subuh, zuhur, asar saya qadha. Karena ini ketinggalannya di waktu musafir, maka saya boleh mengqashar salat mengqadha tadi, qadha salat subuh, zuhur dan asar itu dengan cara mengqashar. Jadi saya salat subuh qadha jelas 2 rakaat. Salat zuhur diqashar qadha dan salat asar qadha diqashar 2 rakaat. Boleh? Jawabannya boleh. Dengan syarat ketinggalannya di waktu musafir dan mengqasharnya di waktu musafir. Mudah dipaham kira-kira? Tapi kalau seandainya kita ketinggalannya di waktu musafir lalu kita mengqadhanya sudah sampai di rumah, maka ini tidak boleh diqashar. Pernah tahun berapa tuh saya berangkat juga, itu pesawatnya langsung dari Jeddah menuju ke Balikpapan, gak ada transit, langsung sampai di Balikpapan. Ketika sampai di Balikpapan sudah pulang ke rumah bersih-bersih, akhirnya mengqadha semua sholat. Tapi karena mengqadhanya di rumah, maka ini tidak boleh apa? Diqashar, alias sholatnya sempurna. Kenapa? Karena kita sudah nyampe di rumah. Udah ya? Atau ketinggalan kita waktu di rumah, ada kita nggak sholat umpama, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Pesawatnya mau segera berangkat, kita nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Ketinggalan 2 waktu ini, sampai kita di tempat
tujuan kita waktu musafir ini, atau kita dalam musafir, pada saat kita ingin mengqadha salat zuhur dan salat asar itu di waktu musafir ini, kita tidak boleh mengqasar. Kenapa? Karena ketinggalan salat itu di waktu mukim alias di waktu yang tidak musafir. Mudah dipaham kira-kira? Intinya kalau ketinggalan di waktu musafir maka boleh mengqasar salat itu jika mengqasarnya di waktu musafir. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Lanjut. Jikalau ada dua jalan, yang satu kurang jaraknya dari 82 km dan yang satunya jaraknya lebih dari 82 km, kemudian dia mengambil jalan yang jaraknya lebih dari 82 km karena faktor keamanan atau karena jalannya lebih bagus, maka dibolehkan baginya untuk mengqasar salat. Saya mau ke Petung atau mau ke Babulu. Dari Penajam menuju ke Babulu itu cuman 30 kilo kalau nggak salah. Dari Penajam menuju ke Babulu itu kurang lebih 30 kilo. Perjalanan 1 jam lah kalau standarnya. Tapi kalau cepat ya paling-paling bisa setengah jam, tergantung kita membawa mobil. Rumah saya umpama di Kampung Baru. Rumah saya di Kampung Baru. Kalau saya menuju ke Babulu tadi lewat kapal feri, nyebrang pakai kapal feri, boleh nggak saya mengqasar menjamak? Boleh nggak mengqasar? Tidak boleh. Kenapa? Karena jaraknya tidak sampai 82 kilo, cuman 30 kilo. Tapi waktu itu di rumah saya di Kampung Baru atau di Melawai situ ada bis mau ke IKN. Bis mau ke IKN. Tahu nggak bapak-bapak ada bis itu? Damri ya? Masih ada nggak bisnya? Kayaknya masih ada karena ramai orang tuh nggak berhenti ke IKN tuh, ada aja. Per berapa jam sekali dia bis itu dari Melawai ke bandara, kemudian kemana? Kampung Baan ini kemana? Batu Ampal kah? Baru ke kilo 38 sana, masuk ke Semoy sana sampai ke IKN. Saya naik bis itu ke IKN sana, kira-kira berapa kilo? Alias lama kan ya? Jelas itu kayaknya lebih dari 82 km. Dari IKN kemudian saya dijemputin mau ke Petung atau ke Babulu, lewat situ lebih dekat umpama. Nah, kalau saya memilih jarak yang panjang tadi lewat IKN, insya Allah ini lebih dari 82 km. Padahal tujuannya cuma satu, ke Babulu. Kalau lewat Penajam, lewat kapal feri, boleh nggak mengqasar? Tidak boleh. Tapi kalau saya lewat IKN muter, boleh nggak qasar? Jawabannya boleh. Nah seperti itu permasalahannya. Walaupun tadi tujuannya di mana nih? Cuman di Babulu. Yang kita bahas jarak ya. Yang kita bahas jarak, bukan waktu. Bukan waktu. Karena terkadang waktu itu bisa cepat walaupun perjalanannya jauh, tapi karena dia transportasinya cepat, bisa cepat datang. Walaupun cepat tetapi jaraknya jauh, kita boleh mengqasar tadi. Contoh, saya naik pesawat ke Banjarmasin. Berapa menit ke Banjarmasin? 45 menit kurang lebih ya, 45 menit. Kalau 45 menit pesawat berangkat ke sana, begitu. Saya dari sini pulang ke Amburawang, memerlukan berapa lama saya dari sini ke Amburawang? Bapak tahu? Mana ada setengah jam. 1 jam. Itu kalau normal, kalau santai. Kalau macet 1 jam. Kalau naik mobil 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau naik mobil nih.
Nah artinya kalau saya ke Amburawang itu nggak boleh mengkosor, padahal memakan waktu berapa lama tadi? 1 jam standarnya umpama. Satu orang yang dari bandara Balikpapan truk menuju ke Banjarmasin cuman 3/4 jam. Duluan siapa nyampainya kira-kira? Duluan yang ke Banjarmasin. Dia sudah sampai di Banjarmasin, saya belum nyampe ke Amburawang. Tapi siapa yang boleh mengkosor? Yang ke Banjarmasin. Karena jaraknya jauh. Walaupun beda tempuhnya cuma 3/4 jam. Mudah dipaham kira-kira. Jadi seperti itu. Nah, ala kulli hal ya. Baik. Habis? Masih, lanjut. F. Dibolehkan berniat untuk menyempurnakan rakaat di pertengahan sholat qashar walaupun tidak ada hajat. Saya musafir umpama sampai di kilo rest area. Ya, di rest area atau di kilo 50 atau apa begitu. Saya sholat mengqashar. Tapi di pertengahan sholat, saya kepingin sempurna aja lah. Boleh nggak jawaban? Boleh nggak? Maka jawabannya boleh. Walaupun sudah niat qashar, lalu saya kepingin sempurna, maka hukumnya boleh. Tapi kalau sebaliknya, sebaliknya boleh nggak? Saya niat sholat sempurna, padahal saya musafir nih. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Di pertengahan sholat saya kepingin mengqashar, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Tidak boleh jadi qashar, tetap sempurna. Nah tapi kalau niatnya qashar, lalu di pertengahan sholat kepingin menjadikan 4 rakaat sempurna, boleh nggak? Boleh. Batal sholatnya? Nggak batal. Baiklah ya, lanjut. G. Kalau ada orang yang mengikut seseorang yang musafir, sedangkan dia tidak tahu kemana tujuan orang yang musafir itu, maka tidak boleh baginya untuk mengqashar sholat kecuali dia sudah melewati jarak 82 km. Ada suami, ini kan yang zaman now ini, suami ini ngasih surprise namanya ya, surprise atau surprise ngasih hadiah sama istrinya, ya, ulang tahun nih, mama kan besok ulang tahun, bapak mau ngasih surprise apa sih pak? Pokoknya surprise. Kalau dikasih tahu kan bukan surprise namanya, bukan kejutan namanya. Ya sudah, besok Maya habis sholat subuh siap-siap ya. Kemana pak? Pokoknya ikut aja. Berangkat pagi hari sudah siap-siap nih. Maka dibawalah istrinya ini naik mobil. Kemana sih pak? Sudahlah. Ini ya. Kemana sih pak? Data. Pokoknya ikut aja. Maka sang istri ini tidak boleh dia mengqashar salat kecuali dia sudah melewati berapa tadi? 82 km. Kenapa? Karena yang dia ikutin ini nggak ngasih tahu kemana tujuannya. Kayaknya papa ini mau ke Samarinda nih. Tenang aja pokoknya, surprise. Sekalinya nggak sampai Samarinda, sampai ke Bontang sana. Ngasih surprise-nya ke Beras Basah sana. Ya, ke tahu Beras Basah? Pulau Beras Basah sana. Lewat sana. Apa yang terjadi? Maka sang istri ini tidak boleh mengqashar salat kecuali sudah lewat 82 km. Kalau masih di kilo 50 nggak boleh mengqashar. Kilo 80 nggak boleh mengqashar. Lewat 82 km baru boleh mengqashar. Mudah dipaham kira-kira? Nah kecuali kalau seandainya pas di kilo 50 bocor rahasianya. Ya, ternyata dikasih lihat, ini mak, papa mau ngajak mama ke Beras Basah, atau papa mau ngajak mama nih jalan-jalan ke Samarinda. Ini hotelnya kita tinggal di sana 2 hari 2 malam, kan ya? Nah ini untuk ulang tahun mama. Wah, katanya suaminya.
ketika istrinya sudah tahu di kilo 50, maka di kilo 50 itu boleh dia mengqashar. Tapi selama dia tidak tahu, maka tidak boleh mengqashar kecuali sudah lewat 82 km. Mudah dipaham kira-kira? Sama juga operasi tentara umpama. Saya nonton di film saja, tidak tahu kenyataan benar apa enggak tuh. Atau kemananya, bawa itu anak buah batalion semuanya ikut semuanya. Kemana kita? Tidak tahu, pokoknya ikut komandan aja sudah. Ya, berjam-jam naik di atas truk nih, tidak tahu kemana tujuannya. Nah, selama itu nggak boleh. Tapi kalau sudah lewat 82 km baru boleh mengqashar. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Menjamak 2 sholat. Selesai ya, yang satu selesai. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Cukup. Ya, saya kan kampung saya di pedalaman. Kalau ditempuh jarak dari laut itu makan waktu 25 menit. Tapi kalau ditempuh jarak dari 238 ke atas 2 jam setengah. Yeah. Jaraknya lebih hampir 100. Iya. Nah, terus? Boleh kosong. Ya sama tadi. Kalau lewat panjang yang lewat kilo 38 boleh. Tapi kalau lewat speed aja enggak boleh. Terus biayanya banyakan mana? Banyakan yang kilo 38 kata yang speed? Kilo 38 sudah jauh, banyak lagi. Sudah jauh, banyak lagi. Sekarang kilo 38 itu IKN itu banyak dijalanin orang ya. Jadi orang-orang yang dari Banjarmasin mau ke Samarinda hampir rata-rata lewat situ sudah kilo 38. Saya punya santri dari Banjarmasin. Itu bapak mamanya kalau dia ke Balikpapan enggak mau dia ferry, dia lewat kilo 38. Kilo 38 tembus langsung ke Amburawang. Antar anaknya, habis itu dia ke Samarinda lagi. Bapak mamanya ada urusan. Iya. Karena habisnya sih kurang lebih juga, bahkan kayaknya lebih murah. Kita naik ferry berapa sekarang? 300 berapa naik ferry itu? Itu naik ferrynya itu. Dan perasaan saya kalau dari Penajam ke Balikpapan lebih mahal. Dari Balikpapan ke Penajam tidak terlalu mahal. Ya mahal. Tapi yang dari Penajam ke Balikpapan lebih mahal lagi. Bedanya berapa puluh ribu tuh. Kalau nggak salah seperti itu. Beli bensin kan lumayan. Nah, jadi kalau ada yang kita beli bensin aja katanya, sudah. Beli bensin untuk kilo 38. Ya mungkin habisnya ya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Cuman kalau kecepatan ya cepat lewat 38. Lewat 38 situ tadi. Saya terus terang belum pernah lagi saya ke IKN tuh. Enggak tahu IKN itu di mana. Dan juga saya malas kalau ke sana tuh ngapain itu loh. Cuman titik nol itu jadi liatin habis itu pulang. Ngeliat orang kerja. Kalau mau lihat orang kerja saya lihat di YouTube aja, kan di YouTube sering itu ditayangkan orang IKN ini perkembangan per seminggu sekali, bahkan per 3 hari itu ada perkembangannya IKN tuh. Bikin ini, bikin itu dan sebagainya dan seterusnya. Baik, lagi pertanyaan? Habis ya? Baik, lanjut ya. Silakan. Menjamak 2 sholat. Nah, sekarang kita berbicara tentang menjamak sholat. Mengqashar dengan menjamak itu beda sebenarnya ya. Mengqashar, menjamak. Tapi qashar dan jamak boleh digabungkan. Makanya yang seperti kita terangkan kemarin pada pertemuan yang lalu, zuhur dengan asar sepasang, maghrib dengan isya sepasang. Boleh kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Zuhur, kita salat zuhur 2 rakaat saja, boleh. Nanti jalan lagi sampai asar, kita salat asar lagi 2 rakaat saja, boleh. Atau kita mau gabungkan zuhur asar, boleh. Nah, pernah kita terangkan itu bahwa ketika kita musafir, kita boleh memilih cara mengerjakan salat fardu itu dengan beberapa cara. Yang pertama, seperti halnya kita salat di waktu kita tidak musafir. Sampai zuhur, kita salat zuhur 4 rakaat. Jalan lagi sampai asar, kita berhenti lagi salat asar.
4 rakaat salat, begitu juga maghrib 3 rakaat, begitu juga isya, begitu juga subuh. Boleh seperti ini? Boleh saja. Dan orang banyak mengerjakan seperti ini kapan itu? Waktu berangkat umrah. 9 hari umpama. 9 hari, 3 hari di Mekah, 4 hari di 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. 2 harinya perjalanan bolak-balik. 9 hari namanya. Sebenarnya selama kita di Madinah cuma 3 hari, kita boleh mengqasar menjamak itu. Karena kita memang niatnya cuma 3 hari. Tapi orang yang sampai di sana hampir rata-rata nggak ada yang mau mengqasar, nggak ada yang mau menjamak. Kenapa? Karena kepingin sholat berjamaah dengan imam yang ada di Masjid Nabawi. Rugi rasanya. Paham nggak kira-kira? Nah, di Mekah juga begitu. Selama 4 hari kita boleh mengqasar menjamak, walaupun kita niat tinggal 4 hari, tapi kita nggak tetap di Mekah. Hari pertama kita mungkin umrah dulu, besok kita city tour sudah, keluar dari Mekah, kita ke Arafah, kita ke Musdalifah, ke Mina, itu keluar dari Mekah sudah. Kembali lagi, hitung hari pertama lagi. Besok city tour lagi umpama, kemana lagi? Ke Taif lah, kemana-mana lah. Keluar sudah dari Mekah, kembali lagi kita Mekah. Hitungan kembali ke pertama. Selama itu sebenarnya kita boleh mengqasar menjamak, tapi rata-rata kalau sudah sampai di Mekah nggak mau mengqasar, nggak mau menjamak. Kecuali orang yang malas saja. Umpama hotelnya agak jauh dari masjid, kecapean sudah, terutama yang tua-tua tuh sudah. Atau masjidnya dekat, cuman nggak tahan lagi ke masjid. Ya capek juga, walaupun hotelnya dekat masjid, tapi kalau kita sampai ke Ka'bah sana itu jauh. Apalagi kalau kita cari hotel yang nggak strategis. Daerah Ajiat itu 24 jam masih dibuka itu di atas. Tapi kalau daerah Sepengnya ini, Tawar Zamzam sebelah kirinya ini, itu kalau sudah 1 jam mau dekat sholat ditutup itu. Jadi nggak bisa ke masjid akhirnya. Sholatnya di mana? Ya di jalanan, ya di samping ruko, toko-toko, di situ sholatnya. Sampai ke situ orang sholat. Nah itu, ala kulli hal ya. Nah, kemudian yang kedua, kita boleh mengerjakan sholat ketika kita musafir itu dengan cara diqasar saja, seperti yang kita baru terangkan tadi. Sampai zuhur, kita sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian kita jalan lagi sampai waktu asar, kita salat asar lagi qasar 2 rakaat. Begitu juga maghrib kan nggak bisa diqasar. Kemudian isya, jalan sampai waktu isya, kita salat isya diqasar saja. Ini namanya salat diqasar saja. Boleh? Boleh. Atau cara yang ketiga, kita jamak takdim saja. Sampai waktu zuhur, kita salat zuhur 4 rakaat. Lalu kita kerjakan salat asar 4 rakaat. Ini namanya salat jamak takdim saja tanpa diqasar. Begitu juga kita maghrib, sampai maghrib kita salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Ini namanya salat jamak takdim saja tanpa diqasar. Atau cara yang keempat, kita jamak takhir saja. Nanti kita akan bahas ya apa syarat-syaratnya jamak takhir. Kita sampai zuhur, waktu zuhur kita sampai waktu zuhur kita nggak salat zuhur. Nanti aja kita salat zuhur jamaah takhir di waktu asar. Kita salat zuhur dan asar jamaah takhir di waktu asar 4 rakaat tanpa diqasar. Boleh? Boleh. Kita naik, kita sampai maghrib, kita nggak salat maghrib. Kita bilang salat maghrib nanti jamaah takhir ke isya. Sampai waktu isya kita salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Ini namanya salat jamaah takhir saja. Atau cara yang kelima yang sering kita kerjakan ini, sudah diqasar dijamak lagi, qasar jamak takdim, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Boleh? Boleh. Atau cara yang keenam, qasar jamak takhir, sudah diqasar jamak takhir lagi. Boleh? Boleh seperti itu. Saya terus terang dua-duanya sering mengerjakan itu. Bisa mengerjakan salat qasar jamak takdim, bisa mengerjakan salat qasar jamak takhir. Dua-duanya sering saya kerjakan itu. Udah dipaham kira-kira? Nah, cuman yang kita bahas sekarang tentang masalah jamak saja, tanpa diqasar.
Kita bahas ini cuman bicara membahas jamak saja. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Baik, lanjut. Sebab-sebab menjamak sholat. Nah, kalau kita ingin menjamak sholat, maka kita boleh, tapi kita lihat sebabnya. Kalau bukan ada sebabnya, kalau tidak ada sebabnya ini, maka kita tidak boleh menjamak. Lanjut. A. Musafir. Boleh jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau kita musafir, kita boleh sholat jamak takdim, boleh jamak takhir. Lanjut. B. Sakit. Sakit. Boleh jamak takdim atau jamak takhir. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit, dia boleh sholat jamak takdim, boleh jamak takhir. Cuman sebagian ulama mengatakan orang yang sakit itu boleh cuman jamak saja, tidak boleh dikosor. Boleh jamak saja, tidak boleh dikosor. Tapi sebagian ulama, bahkan ini yang sering dipakai sama guru-guru kita, bagi orang yang sudah sakit, yang uzur, dia kalau salat, bagaimana standarnya sakit itu ya? Standarnya sakit itu yang dalam masalah ini adalah kalau dia salat setiap waktunya, di waktunya masing-masing, dia akan kewalahan. Maka ketika dia merasa kewalahan, merasa kecapean dan sebagainya, saat itu dia boleh menjamak. Bahkan ada ulama boleh mengqasar dan menjamak. Qasar jamak boleh, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Cuman sekali lagi dalam masalah ini ada beda pendapat. Nah, kata ulama-ulama kita, sebaiknya kita kalau dalam masalah seperti ini kita tidak menjamak, bukan jamak takdim, bukan jamak takhir, tapi kata ulama jamak sunnah. Bagaimana jamak sunnah? Nah, jamak sunnah itu adalah kata ulama kita sholat, umpamanya sholat zuhur ya, kita sholat zuhur mau dekat asar. Asar berapa sekarang? 3:30 kan ya? Lewat 5 atau lewat 6. Jadi kita sholat asarnya di akhir waktu. Anggaplah jam 3:20. Kita baru sholat, maksudnya sholat zuhur ya. Sholat zuhur jam 3:20. Kita sholat zuhur di akhir waktu zuhur. Setelah salam tidak lama kemudian sampailah masuk waktu asar. Maka kita lanjut sholat asar di awal waktu. Sama juga begini nih. Sisa kurang lebih 5 menit atau 6 menit lagi masuk isya. Kita salat maghrib di akhir waktu maghrib. Setelah kita selesai salat tidak lama masuk isya, lalu kita salat isya. Ini kata ulama yang tengah-tengah nih ya, ini lebih afdal kita lakukan cara yang seperti itu daripada kita melaksanakan salat jamak takdim atau jamak takhir pada saat kondisi sakit. Lebih baik kita salat kondisi sakit yang jamak sunnah tadi. Kenapa? Karena kalau orang yang sakit tadi menjamak salat itu masih ada beda-beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Menjamaknya itu apalagi mengkosornya. Nah, tapi terus terang saya pribadi kalau sudah ngelihat orang kondisinya seperti itu susah dan sebagainya, sudah Pak, Bu, dikosor dijamak saja. Dikosor dan dijamak saja. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian saja. Mampunya seperti itu ya seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. C. Hujan. Hujan. Boleh jamak takdim saja. Nah, ketika hujan boleh jamak takdim saja. Cuman saya rasa untuk saat ini kayaknya kalau hujan nggak terpakai lagi nih jamak takdim. Kalau zaman dulu masih. Kalau zaman sekarang jangan. Ya, kenapa? Karena sudah rasanya rumah kita permanen ya, kemudian jalanannya bagus, semuanya serba bagus. Kalau zaman dulu itu bisa menjamak jamak takdim, ya jamak takdim. Umpama hujan lebat ini ya. Kalau di Mekah itu kan kalau sudah hujan lebat di Mekah di di Hadramaut, kalau sudah hujan itu nang kayak kiamat ibarat kata. Lebatnya bukan main, kemudian banjir dadakan tuh banyak. Banjir dadakan bukan tahu bulat aja yang dadakan, banjir dadakan banyak. Air terjun tuh keluar dari atas gunung, air terjun keluaran dia. Nah, makanya ada seperti itu, mereka menjadikan salat jamak takdim ketika hujan saja. Tapi kayaknya untuk di Balikpapan khususnya ini jangan berlaku, tidak berlaku. Karena kalau berlaku ya Pak, udah banyak yang jamak takdim nanti. Tapi nanti kita akan baca, cuman kita tidak terangkan, cuman baca begitu saja, kita tidak terangkan. Karena kalau seandainya dibaca, terangkan nanti jangan-jangan banyak yang menjamak nanti.
ketika hujan. Wah, enaknya aja. Wah, mentang-mentang sudah tahu hukumnya, sudah kita jamak saja katanya. Baiklah ya, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Pesantren kami menerima santri baru tingkat ula, ustaz ulia atau SD, SMP, SMA, tahfizul Quran ada, masalah kitab syariah, ulumus syariah ada ya. Kemudian komputer, bahasa Inggris dan sebagainya ada semuanya. Dan kita terima dari umur 7 tahun, dari tingkat SD umur 7 tahun. Siapa tahu ada yang mau menyekolahkan anaknya di pesantren kami siap menerima. Kemudian insya Allah kami berangkat umrah nanti ya, membawa jamaah. Kita mulai dari bulan Agustus, kemudian terus setiap bulan ada jamaah kita akan berangkatkan. Umrah 9 hari dengan harga 29 juta sudah include dari Balikpapan, tiket Balikpapan, hotel Surabaya lengkap semuanya. Kemudian kalau 12 hari 32 juta juga lengkap. Ya, termasuk tiket Balikpapan dan seterusnya. Siapa tahu ada yang berminat ingin berangkat umrah 9 atau 12 hari, maka segeralah mendaftar kepada kami. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.